Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali, insyaallah di channel LKP ya, LKP dan Holistik TV ya, insyaallah. Alhamdulillah ini kedatangan dari jauh ini ya. Ibu dari mana, Bu? Dari Pamulang, Oh, Tangsel. dari mana? Tangsel, Kalimantan. Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Tangsel ya. Iya, Tangsel. Beliau Bu Ranti ya dari Tangerang Selatan ya. Insyaallah jauh-jauh ke Purwokerto nih. Iya. Luar biasa, beliau sedang mengikuti ini ya, pelatihan 3 hari pendalaman holistik kedua ya, Bu Iya, Ranti. betul. Tentunya sepanjang beliau praktek ya, sudah berapa tahun praktek? Saya praktek itu mulai dari 2000 yang ini banget Pak ya, yang saya merasa apa benar-benar apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan saya praktekkan itu 2018 setelah saya belajar ilmu holistik secara benar. Oh, gitu. Mulai dari 2010 saya sudah terapi bersama sebenarnya, belajar juga awalnya. Tapi pemantapannya itu sampai saya benar-benar bisa paling enggak mendiagnosa dengan benar itu di 2018 ya, belajar dengan Pak Puji. Gitu. Baik, tentunya beliau 2018 kan sudah menemukan konsep holistik ya. Jadi menurut beliau juga ini adalah sebuah bekal untuk mendiagnosa secara detail kepada klien. Tentunya ada pengalaman yang paling Masya Allah unik lah. Insya Allah beliau akan memaparkan 3 kasus yang menurut beliau paling unik dan paling berkesan. Mudah-mudahan dengan penyampaian beliau pada testimoni tersebut ya, pada kasus tersebut itu memberikan informasi yang penting buat kita semuanya. Paling tidak ketika mengalami kasus yang sama itu ya jejaknya bisa diikuti. Silakan untuk Bu Ranti menyampaikan testimoninya. Monggo. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nursin kesempatannya. Adapun saya menyampaikan ini semata-mata kesembuhan dari Allah yang kita yakini, dan kita hanya belajar dan menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dengan proses yang benar. Tentu belajar itu akan menghasilkan kebaikan dan kebenaran pula gitu. Jadi saya berniat bahwa belajar bukan mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi adalah proses belajar itu sendiri sehingga kita menghasilkan kebenaran dalam proses itu. Nah, dalam terapi ketika mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan, itu saya banyak menemui kasus-kasus yang sebenarnya seolah-olah luar biasa rumit kalau kita lihat gitu. Bahkan itu terjadi pada keluarga saya sendiri gitu misalnya. Dan yang terakhir yang saya ingat sekali, yang tentunya dari berbagai macam kasus yang datang, itu ada kasus bapak-bapak usia 49 tahun, beliau sudah batuk menahun. Di dokter dinyatakan bukan TBC. Yang batuknya itu sampai katanya sesak yang luar biasa, tengah malam nggak bisa tidur. Nah itu tuh dia berobat berulang-ulang tidak mendapatkan kesembuhan juga gitu. Hanya lega sesaat, berulang lagi gitu. Sampailah beliau dipertemukan dan saya menyarankan waktu itu, coba Bapak pola hidup sehat, berpikir dengan positif, hidup positif, kembali dengan sunnah gitu. Kebanyakan ternyata zaman sekarang itu pola hidup yang salah gitu. Termasuk saya mungkin sampai saat ini proses untuk belajar pola hidup yang benar, seperti makan, minum, istirahat, itu tuh seringkali diabaikan gitu. Nah, dan tingkat kestresan di kota besar ternyata sangat tinggi, itu juga sangat berpotensi
untuk memicu berbagai macam penyakit gitu. Setelah didiagnosa ternyata dari pandangan kami itu kelebihan lembab dengan stres dan pola tidur yang salah gitu, terlalu larut karena beliau pekerjaannya harus menuntut beliau kerja sampai malam gitu. Nah itu saya membuat satu ini ya, kayak ketegasan, kalau Bapak mau sehat, Bapak harus ubah ini semua. Itu saya ambil dari pembelajaran ini, tentunya dari PPHMI ya, dari pelajaran holistik ini gitu. Makanan Bapak hindari tepung-tepungan karena memang terlalu lembab dari tubuhnya itu, sangat lembab. Itu aja dulu Pak seminggu ini. Terus obatnya Bu, itu jalanin dulu saya lihat. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau sudah ada perkembangan dan Bapak mau yakin, baru nanti kita inikan herbal gitu. Kemudian saya tentunya berkonsultasi dengan guru saya Pak Puji. Setelah sepekan beliau datang lagi dan melihat ada progresnya. Nah, oke Pak, kita masuk herbal kalau gini. Masuk herbal, kemudian memang saya memang terapinya saat ini yang saya tekuni adalah akupuntur. Kita akupuntur, terus itu saya sarankan herbal. Waktu itu saya beri basalnis namanya. Nah di basalnis itu 1 pekan, 1 botol doang, itu laporan lagi sepekan kemudian, Bu, alhamdulillah saya sudah tidak ada sesak tengah malam, tidur saya nyaman, makan saya juga terasa nikmat katanya. Saya menikmati hidup gitulah intinya. Nah itu saya berkesan kan, 1 pekan gitu. Bayangkan dengan penderitaan beliau yang sudah katanya 1 tahun lebih gitu kan. Nah, Masya Allah saya bilang, ya Allah hamba bersyukur dengan ilmu yang telah Engkau berikan lewat guru saya gitu kan. Terus saya berazam untuk terus belajar gitu. Nah itu salah satunya. Dan sampai beliau itu keluarganya menyampaikan, Bu, tolong sampaikan ke guru Ibu, kami bersyukur gitu ya. Saya sampai terharu juga. 1 pekan tuh kita nggak mendapatkan keceriaan suami gitu. Terus iya, seolah saya sampaikan gitu. Sekarang sehat. Alhamdulillah sehat. Dan saya bilang, jaga pola makan tepung. Bapak udah merasakan kan nikmatnya tepung, mie segala macam. Iya. Udah Pak, rasanya sama aja Pak, nggak berubah. Oh iya betul. Udah nggak usah itu. Makan aja nasi, ada lauk pauknya, makanan sehat, hindarin es. Pokoknya senyaman mungkin Bapak itu menikmati hidup. Jangan Bapak itu ngoyo apa sih yang dicari gitu kan. Oh dapatnya segitu-gitu juga. Allah itu menjanjikan rezeki manusia itu sama gitu kan. Hari itu tinggal Bapak cuma usaha aja, pas bikin selalu dikasih sama segitu, hari itu ya dapatnya sekian ya sekian gitu. Dan alhamdulillah udah selesai itu. Itu ada kasus lagi ibu-ibu usia 51 tahun. 51 tahun kasus masuk, beliau sudah berobat ke rumah sakit dengan kasus namanya trigeminal mialgia ya, nggak salah. Saya lupa di istilah ininya karena saya nggak terlalu fokus dengan itu, tapi saya pelajarin itu apa sih ini gitu kan. Dan itu saya nggak memberikan herbal saat itu, cuman saya bilang, Ibu hindari stres, ubah pola makan. Kok gitu aja katanya gitu. Iya sederhana, saya bilang. Ini kasus saya Bu, saya sudah ke rumah sakit yang bisa dikatakan saya bilang udah tenar lah di Indonesia gitu ya, kok itu Indonesia. Dan dokternya menyarankan saya harus operasi dan kalau enggak minimal saya harus suntik, sekali suntikan itu 35 juta. Kalaupun operasi sekitar 150 juta katanya.
Ibu nyatain saya nggak perlu apa-apa Bu, enggak. Kalaupun ibu mau paling treatmentnya akupuntur, ibu pola hidup sehat. Hidup sehat yang gimana? Ya sesuai dengan sunatullah, dengan fitrahnya manusia. Apa itu? Makanan itu ada yang lembab, ada yang kering, ada yang panas, ada yang dingin. Maksudnya gimana? Oke Bu, kalau gitu saya harus terangkan secara kepada ibu secara detail karena ibu hanya itu perlunya, saya bilang. Oh gitu, ya. Terus saya bilang, ibu cuman hindari tepung-tepungan, ibu hindari namanya dingin, makanan dingin, dan tidak minum jus sama sekali. Saya bilang buah-buahan saat ini memang itu halal Bu. Itu kan bervitamin katanya gitu, full vitamin. Iya, vitamin banyak di situ Bu. Tapi saat ini ibu tidak butuh, saya bilang, karena itu menghasilkan dingin di tubuh ibu. Terus itu, ibu cuma mau jalanin ini aja. Kalau enggak, pilihannya jangan di sini ininya Bu. Memang saya agak-agak apa ya, waktu itu tegas sehingga dia tuh mau mundur apa maju gitu. Nah ternyata dia maju gitu. Saya pancing dengan ketegasan itu, beliau maju. Oke, saya siap. Apa yang saya nggak boleh? Coklat ibu bisa hindarin, saya bilang. Itu menghasilkan lembab. Contohnya saya bilang. Kenapa katanya? Coba ibu makan coklat. Habis itu gigi ibu rasanya kotor nggak? Iya, lengkap nggak? Ibu perlu minum kan saat itu kan untuk membersihkan gigi ibu rasanya? Iya. Itu contoh-contoh makanan yang sifatnya lembab Bu, saya bilang. Oke. Tapi saya suka banget coklat. Pilihan ibu cuma mau sembuh atau mau makan kesukaan ibu, saya bilang gitu. Makan ya mau sembuh lah. Oke. Kalau gitu ibu tinggalin aja kesukaan ibu. Toh ibu nggak akan mati kan nggak makan coklat, saya bilang gitu. Iya katanya gitu. Oke. Tegas. Terus saya senang banget mie ayam. Mie ayam, ibu berapa lama udah menikmati itu? Dari umur berapa? Ya lama lah pokoknya, saya senang banget itu katanya gitu. Tinggalin itu, soalnya itu tepung, saya bilang gitu. Lu susah banget ya kayaknya ya mau sehat katanya. Nggak susah Bu, cuman ibu kan udah kelebihan itu yang mengakibatkan akumulasi di tubuh ibu, kelembapan, itu yang merasakan sakit. Ya udah katanya, saya siap. Udah saya terangkanlah apa yang harus dia makan, apa yang dihindari, terutama es nggak sama sekali, yang dingin-dingin ibu minum, konsumsi air hangat, itu aja. Ya, ibu makan yang daging, lontong nggak kolesterol, enggak. Ibu karena saat ini butuh. Ibu harus olahraga, itu aja. Iya, makan nasi yang cukup. Nasi bagus, ya bagus lah Bu. Coba, kita itu di negara tropis dan paling banyak makanan pokok kita apa? Beras. Udah dikasih Allah itu terima aja Bu. Gak usah kita ada-ada, oh jangan makan ini, makan itu harus ganti. Udah Bu, terima aja. Saya bilang gitu. Yakinin aja bismillah, saya bilang gitu. Oke katanya gitu. Udah kemudian, udah selesai saya terapi akupuntur, dia pulang. Sepekan kemudian dia bilang, Bu, saya udah bisa ngobrol nyaman. Biasanya dia tuh keluhannya nggak bisa kan ngobrol apa ketawa aja susah banget. Itu saya sekarang udah bisa ketawa katanya gitu. Kenapa Bu? Saya lihat kayaknya Ibu lebih berseri-seri ya. Iya katanya gitu. Dengan begitu hubungan yang selama ini, mohon maaf, hubungan suami istri itu tidak terjalani. Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai istri. Oh Ibu, ternyata beliau tuh nggak menceritakan ya, efek penyakitnya itu ternyata sangat banyak gitu. Nah akhirnya beliau cerita, kok bisa ya katanya, saya nggak menemukan ini di mana-mana katanya. Nemuin di mana-mana, udah sekian rumah sakit saya datengin, berapa macam obat yang saya konsumsi, bahkan untuk menginikan rasa sakit saya. Itu sebelum tidur saya harus minum obat dulu, itu nggak boleh lupa. Kalau nggak saya terbangun dalam rasa sakit yang luar biasa katanya gitu. Terus alhamdulillah itu kemudian dia terus terapi, terus menjaga, dan saat itu sudah selesai terapinya, dan insya Allah lah mudah-mudahan nggak ini ya. Ada ramuan juga? Itu enggak Pak, sama sekali enggak. Masuk. Enggak. Hanya menghindari makanan aja Pak. Lembab aja Pak. Ya Allah luar biasa. Trigonelomyalgia itu kalau nggak salah
ya itu kalau dalam kedokteran tuh udah operasi lah itunya, minimal analgesik yang suntikan gitu. Makanya ternyata ya Allah, itu semua sebenarnya penyakit itu kita yang buat gitu, bukan Allah mau mencoba, tapi menguji. Terkadang kita aja yang terlalu suzon sama Allah. Ternyata kita hanya perlu ya ilmu, terus itu menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan tuh sesuai dengan sunatullahnya gitu. Nah itulah kemudian ada lagi kasus stroke. Nah kasus stroke itu saya juga baru pertama kali itu ngadepin yang kasusnya stroke-nya itu bukan biasanya kan masih bisa jalan yang datang, terus itu dalam beberapa terapi dengan herbal selesai alhamdulillah, karena itu masih nggak terlalu berat lah gitu. Kalau ini yang datang terakhir dalam keadaan dibopong, nggak sama sekali itu, nggak bisa apa-apa, ngangkat badan juga nggak bisa. Terus itu saya sarankan keluarganya menjaga banget makanan, karena hasil diagnosanya beliau itu bersifat namanya lembab dan dingin, dan stres. Ternyata beliau itu juga ada stres dan masuk terapi waktu itu saya pakai akupuntur, terus herbalnya itu namanya hip stroke, disarankan cuma hip stroke itu aja. Sudah habis 2 botol, alhamdulillah beliau sudah bisa bangun, kemudian sudah habis tambah lagi 1 botol, itu bisa jalan walaupun rambatan. Itu terus berjalan sampai keluarganya itu sebelum saya berangkat ke sini, itu kan kasus yang saya sedang saya jalanin terapinya. Itu keluarganya menyampaikan, tolong sampaikan terima kasih kami kepada Pak Puji gitu. Ya insya Allah akan saya sampaikan. Dan kaderullahnya ternyata ibunya ini karena tinggal di daerah Pulau di Jawa ini, dia minta pulang karena di tempat daerah Pamulang itu kan anaknya. Ya itu saya nggak kepegang lagi gitu. Jadi saya pergi ke sini, beliau pulang ke rumahnya gitu, di antar anaknya. Karena beliau mungkin ya namanya itu kalau udah sepuh tuh mungkin pengennya di rumah sendiri gitu. Nah itulah kendalanya itu. Tapi itu pun sangat berkesan bahwa beliau dari mematuhi pola makan dan herbal yang kita berikan, hip stroke itu aja udah sangat banyak lah ya kemajuannya gitu. Kalau testimoni yang lain tuh kalau dalam ini ya, misalnya minyak, ada sampai yang bahkan fanatik ya. Pokoknya saya maunya minyak namanya urotang. Kalau di sini kan profesi urotang. Itu bukan orang lain, tapi ibu saya sendiri. Sampai saya mau ke sini, jangan lupa ya urotang 2. Untuk persediaan Kenapa mah? Soalnya aku cuma cocok pakai itu katanya gitu. Dan dia pakai urotang tuh biasanya minum obat karena beliau diabetes ya. Dan ya udahlah, saya tuh nggak mau terlalu strict banget sama ibu saya. Kadang-kadang saya takut berdosa kalau ini gitu kan. Dia masih suka makan ini makan itu, ya udahlah nggak apa-apa, dimaafkan. Dia udah 70 lebih usianya, biar menikmati hidup. Ya saya pikir gitu. Tapi sebenarnya kasihan gitu kan. Tapi agak kalau ternyata ke keluarga sendiri nggak bisa se-strict pasien, itu kelemahan saya gitu kali. Nah, tapi beliau asas nyerinya misalnya di daerah paha itu biasanya minum analgesik itu sehari sampai 2 kayak makan kacang. Makan kacang itu udah jadi inian, cerita sekarang udah nggak lagi, cukup urotang aja beliau gosokin setiap hari lah, memang jadi inian beliau. Itu udah selesai alhamdulillah, nggak rasa nyeri di pahanya itu udah berkurang jauh banget gitu. Begitu ya, insyaallah. Iya. Ada testimoni yang lain? Kalau bisa, ini makin asik ya. Iya, testimoni banyak Pak ya ininya ya, gitu. Nggak apa-apa, ya. 2 lagi ya nggak apa-apa. Ya. Memang berkesan yang punya ini ya cerita masing-masing. Kadang-kadang dari hal yang sederhana aja kita jalanin ternyata sangat banyak perbaikan lah, membantu kesehatan masing-masing
pribadi kita sendiri gitu. Asal kita mau, intinya mau. Dan yang saya ini kan tekankan ke pasien itu olahraga penting. Ya itu seperti dibilang oleh guru saya, kita mau masuk surga tapi nggak mau sholat, kita mau sehat tapi nggak mau olahraga gitu. Itu saya sampai sekarang itu ingat banget, dan sepekan terapi itu saya sempatkan untuk saya pribadi itu, karena malu nanti kita nyaranin ke pasien, kita sendiri nggak menjalankannya gitu kan. Saya mengosongkan 1 hari itu untuk olahraga, dan 2 hari di akhir pekan itu saya harus kayak misalnya ikut memanah. Kalau saya hari Selasa sampai terjadwal itu Selasa saya berenang, Sabtu Ahad saya memanah. Selebihnya kalau ada kesempatan saya jalan gitu. Oh, setiap bulannya ya? Setiap hari. Setiap hari. Kan satu pekan. Nah itu karena saya udah ngelihat sendiri pasien-pasien yang ini, dan saya juga merasakan. Sebenarnya saya juga, kalau boleh jujur, saya juga menerapi diri saya sendiri gitu. Itu saya nggak, dan ini nih uniknya di hari pelatihan ini saya mendapat banyak pencerahan. Itu tuh buat saya bertekad lagi nanti setelah saya pulang itu jangan sampai saya itu kecolongan gitu, dalam artian saya sibuk menerapi orang sementara saya tidak menerapi diri saya sendiri. Dalam artian saya yaitu mengabaikan pola hidup yang sudah saya sampaikan ke pasien, tidak saya jalankan, salah satunya olahraga. Dan saya untuk pelatihan kali ini sangat berkesan. Kenapa? Disinilah saya baru menemukan pelatihan yang mengajak kita pola hidup sehat tanpa omongan doang. Kita di sini pelatihan ini setiap pagi dan sore itu kita tuh olahraganya berupa namanya Tai Chi, dan saya awam dengan itu. Saya pokoknya mencoba dan saya harus bisa gitu. Dan prosesnya pokoknya berproses aja lah saya pikir, dan saya merasakan itu. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan di lingkungan di keluarga besar PPHMI ini gitu, di keluarga pengobatan holistik ini gitu. Makanya saya azamkan saya harus praktekkan untuk kehidupan saya selanjutnya setelah saya pulang, dan saya akan berbagi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasien-pasien yang datang. Itu semoga menjadi amal jariah saya setelah saya sudah tidak ada nanti gitu. Begitu. Demikian pemirsa dimanapun tempat berada, insya Allah yang tentunya yang menyaksikan channel ini, dan luar biasa ya, masya Allah testimoninya beliau Bu Ranti. Jadi alhamdulillah manfaatnya banyak sekali, terutama tadi ya. Ini sangat unik sekali ketika pasien itu sudah 1 suntikan aja biaya 35 juta ya. Ya. Dan kalau operasi 150 juta. Ya. Hanya mengatur pola makan itu yang didapatkan dari ilmu holistik ya. Ini luar biasa sekali. Jadi dan masya Allah ya, artinya ketika itu dipraktekkan begitulah, masya Allah, sampai akhirnya makan jadi enak, ya kan, dan seterusnya. Dan insya Allah sudah sembuh total ya, sudah sembuh ya. Yang terakhir beliau itu menyatakan sudah enak, Pak. Saya bilang harusnya Ibu kalau bisa cek ke medis, itu kan lebih alatnya lebih komplit gitu kan. Tapi beliau, saya sudah merasa enak katanya. Gitu. Ya udah. Itu baik. Kemudian yang bisa diambil kesimpulan juga beliau yang insya Allah termasuk salah satu pengobat atau terapis yang tegas itu. Artinya terhadap klien itu ya tidak main-main. Kalau mau sembuh ya ikuti, kalau enggak ya sudah terserah kan gitu. Kemudian yang unik juga beliau ya dari hikmah pelatihan yang dilakukan 3 hari ini, pendalaman yang kedua ini, maka beliau berazam ya, artinya mau menerapkan ilmu itu untuk dirinya. Jadi ya ini sesuai dengan kapura maktan inggawi antakulu nama natafalun ya, artinya amat besar di sisi Allah ya, yang mengatakan tapi tidak dilakukan. Nah ini kan berlaku kepada seorang tobib dan tobibah juga ya, artinya ketika
klien diarahkan untuk pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, tapi dirinya itu lupa akan pola hidup dan pola makan yang sehat. Nah ini jelas-jelas ini pelajaran yang sangat berharga kepada pemirsa semuanya, Masya Allah. Kemudian tentunya ada Gria Sehat atau kliniknya kan ada alamat ya. Silakan untuk nomor HP dan pelayanannya apa saja. Kemudian jenengan kan termasuk distributor juga ya? Enggak, bukan. Oh, bukan. Agen di bawahnya. Agen ya. Silakan untuk nomor HP dan tempat Gria Sehatnya. Saya tinggal di Pamulang, lengkapnya beralamat di Jalan Kenari 11, Blok AE 8 nomor 17, Seni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk menghubungi saya bisa via WA dengan nomor 087 877 999 045. Gitu ya, Insya Allah. Ini nanti bisa, Insya Allah apabila ingin konsultasi kepada beliau, nomor HP-nya sudah disampaikan. Kemudian kalau kurang puas ya, ingin menemui beliau juga alamatnya sudah disampaikan. Demikian, Insya Allah mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya informasi penting ini. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.